Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Di hari Selasa pagi 11 Februari 2025 ini kita akan mengunggah atau mengkaji judul Aku Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tidak bisa wujud tanpa Tuhan. Aku tidak bisa bergerak tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berkuasa tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berkehendak tanpa Tuhan. Aku tak bisa berkalam tanpa Tuhan. Aku tidak bisa bicara tanpa Tuhan. Aku tidak bisa merasakan apa-apa tanpa Tuhan. Berarti akumu siapa? Akumu masih aku manusiakah? Ataukah sudah menjadi akunya Tuhan? Tergantung bila di dalam dada kita yang jadi Tuhan masih manusianya, yang ada masih manusianya, berarti masih akunya, aku manusia. Tuhan teraku-akui oleh akunya manusia. Kenapa? Karena Tuhan telah menjadi manusia. Jadi tidak bisa manusia jadi Tuhan, tapi yang bisa Tuhan menjadi manusia. Kenapa? Tanpa Tuhan manusia tidak ada. Tanpa Tuhan manusia tidak hidup. Tanpa Tuhan manusia tidak berkuasa. Berarti siapa semua itu memang tergantung pada kembali pada diri kita sendiri. Yang ada siapa? Kolbun kafirin baitunas, hatinya orang-orang yang kafir, hatinya orang-orang yang terhijab, hatinya orang-orang yang terbelenggu dengan kemanusiaannya, maka yang ada hanya manusianya di hatinya. Karena hatinya orang-orang yang terhijab, terdinding dari Tuhan, orang-orang yang tidak menerima Tuhan, karena manusia masih mentuhankan manusianya sendiri di dalam hatinya. Ya pasti kolbun kafirin, hatinya orang-orang kafir, ketika di dalam hatinya masih ada baitunas, masih ada manusianya. Ya itulah rumahnya orang kafir. Tidak peduli kita ini agama apa, tidak peduli keyakinan kita ini bagaimana, tidak peduli iman kita ini seperti apa. Yang penting bila di dalam hati kita masih ada wujud manusianya, berarti kita kafir di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan loh ya.
Yang bisa menyebutkan kafir dan iman itu bukan manusianya, tapi Tuhan. Yang bisa menilai kita ini masih kafir atau sudah beriman itu kita sendiri, bukan manusia yang lain. Maka dari itu, manusia yang lain tidak berhak menilai-nilai diri saya, dan diri saya pun tidak berhak menilai Anda, karena yang tahu nilai saya ya diri saya sendiri, yang tahu nilai Anda ya diri Anda sendiri. Jadi meskipun Anda seumpama menghina dina saya, mengkafir-kafirkan saya, merendah-rendahkan saya, menghujat saya mah enjoy saja. Kenapa? Karena yang tahu diri saya ya saya sendiri. Kenapa ada orang yang suka menghujat, suka mengolok, suka menyesatkan, suka merendahkan, suka menghina? Karena orang itu sendiri yang terhina, karena orang itu sendiri yang kafir, karena orang itu sendiri yang sesat, karena orang itu sendiri yang terhijab, sehingga suka menilai-nilai orang lain, sedangkan dirinya tidak dinilai. Itulah orang-orang yang korupsi pada dirinya, melihat orang lain tidak senang. Itulah orang-orang yang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Karena sukanya korupsi, selalu menilai-nilai orang lain, dirinya sendiri tidak dinilai, dirinya sendiri dibebaskan, tidak dihukum, selalu menghukum-hukumi orang lain. Yaitulah hati yang penuh dengan korupsi, yaitulah hati yang terbakar. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan, berarti karena hidup ini adalah hidupnya Tuhan, bagaimana mungkin manusia itu bisa jalan-jalan sendiri? Selama ini kan kita merasa bisa jalan-jalan sendiri. Selama ini kan kita merasa bisa merokok-rokok sendiri. Selama ini kan kita bisa merasa bisa minum kopi sendiri-sendiri. Kita merasa bisa berbelanja ke pasar. Kita merasa bisa mencari uang. Kita merasa bisa menginfaki keluarga. Kita merasa bisa memberikan nafkah kepada istri, anak. Kita merasa bisa bersedekah, kita merasa bisa sholat, kita merasa bisa berdoa, kita merasa bisa berzikir, dan sebagainya. Kita merasa bisa jalan ke masjid, kita merasa bisa jalan ke gereja, kita merasa bisa jalan ke pura, kita merasa bisa jalan ke wihara, dan sebagainya. Selama ini karena kita merasa bahwa yang bisa melakukan itu semua masih manusianya. Kata manusia, kata diri kita, mana mungkin Tuhan bisa merokok? Kalau Tuhan bisa merokok, ya berarti bukan Tuhan, tapi manusia. Inilah iman kita selama ini, seolah-olah membunuh Tuhan, membunuh roh Tuhan, membunuh hidupnya Tuhan, membunuh kuasa Tuhan, membunuh penglihatan Tuhan, membunuh pendengaran Tuhan, membunuh percakapan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu gaib. Yang bisa melakukan itu semua masih manusianya, berarti manusianya masih menjadi Tuhan yang palsu. Jadi manusianya selama ini tidak sadar bahwa iman yang diimani selama ini bukan iman, tapi durhaka. Imannya hanya menghina Tuhan.
Katanya bertuhan, tapi selalu dan selalu menghina Tuhan. Dengan apa kita selama ini menghina Tuhan tanpa kita sadari, seolah-olah yang bisa duduk ini bukan Tuhan, tapi aku manusia yang bisa duduk, yang bisa berdiri, manusia yang bisa berjalan, manusia yang bisa berlari, manusia yang bisa sholat, manusia yang bisa jadi pedagang, manusia yang bisa menjadi petani, manusia. Lah Allah, lah Tuhan, opo gawene. Kalau semua itu dikerjakan oleh manusia, ya percuma dan tak bergun kita bertuhan. Wong kita hanya mentuhankan diri manusia kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bertuhan? Wong Tuhannya tidak bisa apa-apa. Tuhannya budek, tuli, Tuhannya buta, picek. Tuhan yang kita sembah bisu, tidak bisa bicara. Yang bisa bicara hanya kita. Tuhan yang kita sembah tuli, karena kita yang merasa bisa mendengar. Tuhan yang kita sembah bisu, tak bisa bicara, hanya kita yang bicara. Selama ini kita bertuhankan Allah hawa nafsu, beragama ikut agamanya setan. Maka dari itu selama ini kita hidup di dalam lembah setan, tapi tidak sadar. Bertuhan tapi jadi Tuhan, beribadah menyembah tapi kita merasa menjadi Tuhan. Jadi kalau yang menyembah masih diri kita, seolah-olah Tuhan butuh manusia, butuh sesembahan manusia. Itu selama ini yang tidak kita sadari. Karena kita selama ini merasa hidup ini hidup manusia. Tuhan mati karena kalah hidup dengan manusia. Badan milik manusia. Tuhan goib karena Tuhan tidak punya badan. Lah hidup dan badan ini siapa, bro? Hidup dan badan ini ciptaan manusia apa ciptaan Tuhan? Kalau hidup dan badan ini ciptaan manusia, berarti Anda harus ciptakan diri Anda kaya raya. Kalau hidup dan badan ini milik manusia, Anda ciptakan hidup dan badan Anda itu sehat terus, tidak pernah sakit. Kalau hidup dan badan ini milik Anda harus sehatkan terus, harus bahagia terus, harus enjoy terus. Tapi kenapa kita selama ini hidupnya susah? Karena kita lanjutkan lagi. Mohon maaf, barusan ada telepon masuk. Bila hidup dan badan ini milik Anda sendiri, berarti bagaimana mungkin Anda bisa bersedih? Kalau hidup dan badan ini milik Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda jadi orang miskin terus, kurang terus? Kalau hidup dan badan ini milik Anda, bagaimana mungkin akan Anda menyembah-nyembah yang selain Anda? Kalau hidup dan badan ini milik Anda, tidak mungkin Anda mengalami kerugian ketika Anda berdagang. Ketika badan ini dan hidup ini milik Anda tak perlu kecewa. Kenapa? Karena hidup dan badan ini milik Anda tak perlu bersedih, Anda tak perlu menderita, Anda tak perlu takut. Wong hidup dan badan ini ciptaan Anda sendiri. Ngapain Anda memilih yang tidak enak? Pasti Anda memilih yang enak-enak saja. Seperti kaya, tidak kurang suatu apapun, tidak jadi pengemis, tidak minta-minta lagi dalam berdoa, wong sudah kaya. Bila hidup dan badan ini milik kita,
Bila hidup dan badan ini ciptaan kita, mestinya kan begitu. Ya tidak? Tapi kenapa di dalam kehidupan ini kita banyak susahnya daripada bahagianya? Kita banyak gersahnya, hati umek saja dengan perkara-perkara dunia daripada enjoy-nya. Kenapa? Karena kita selama ini tidak hidup ngaku-ngaku hidup. Tidak punya badan ngaku-ngaku punya badan. Yang tidak ada ngaku-ngaku ada. Wong tidak ada goib kok ngaku-ngaku wujud. Ya manusia inilah. Sehingga ketika manusia itu goib terus ngaku-ngaku manusia itu wujud, ya itulah cerita Adam dan Hawa. Dulunya enak-enak di dalam ketiadaan, dulunya enak-enak di dalam kegoiban, dulunya enak-enak ketika kita belum dilahirkan. Ya itulah yang dimaksud surga Firdaus atau Taman Eden. Itulah tempat kita di ketiadaan, di kegoiban. Kalau Anda tidak ada, enak kan? Tidak takut apa-apa, enjoy saja. Wong ndak ada kok takut. Karena kita merasa ada, maka ketakutan hidup di dunia ini. Gelisah, sedih. Ulahnya siapa? Ulah kita sendiri. Karena kita selama ini, kita hidup sebagai perampok. Perampok hidupnya Tuhan. Perampok badannya Tuhan, perampok kuasa Tuhan, maka hidupnya sengsara, tidak pernah bahagia, karena selama ini kita hidup sebagai perampok, kita hidup sebagai maling, apapun diri kita, keadaan apapun diri kita, agama apapun diri kita, ketika yang wujud di dalam hati kita masih manusia, maling. Ketika yang wujud di dalam hati kita masih manusia, perampok. Ketika di dalam hati kita masih wujud manusia, pembegal. Kita hidup di dalam lembah fahsya wal mungkar, makanya hidupnya selalu susah. Apa buktinya? Suka memandang orang lain. Apa buktinya? Suka menilai orang lain. Apa buktinya? Suka menghina orang lain, menghujat orang lain, merendahkan orang lain, mensesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Itulah penyakit-penyakit manusia itu. Ketika kita mengucap, hei kamu kafir, itulah penyakit kita sendiri. Hei kamu gila, itulah gila Anda sendiri. Wong sudah gila kok nunjuk orang lain gila. Padahal apa yang keluar dari mulut kita, ya itulah diri kita. Masa ndak sadar-sadar? Kenapa? Apa yang keluar dari hati kita, bila yang keluar keburukan, ya itulah keburukan. Masa seumpama Anda itu bukan orang yang buruk, Anda jadi orang buruk karena dinilai oleh orang buruk, Anda tak perlu marah. Dinilai orang yang buruk, kenapa? Anda tidak buruk, enjoy saja. Biar orang itu memburuk-burukkan kita, karena kita tidak seperti apa yang orang olok-olokkan, padahal dirinya lupa bahwa dirinya mengolok-olok dirinya sendiri, karena mereka tidak sadar. Yang maklumi saja, enjoy. Jadi itulah tenangnya hati, enjoynya hati, dibakar tidak terbakar, diolok tak terolok, dihina tak terhina, direndahkan tidak rendah malah tambah tinggi.
disesatkan tidak sesat. Kenapa? Karena apa yang keluar di dalam hati Anda, keluar ke mulut Anda, yaitulah nilai diri Anda. Jadi lebih baik Anda sibuk menilai diri Anda sendiri ketimbang Anda menilai orang lain. Sakit terus hatimu, bro. Kasihan. Tambah hono, maka hati kita, hati saya yang sakit ini segera dioperasi, dibuang faksa wal mungkarnya agar lekas bisa mi'raj kepada Allah sekejap mata, seketik mata, blek, langsung di surga. Ketika ngerokoknya di surga. Minum kopi, minumnya di surga, enjoy saja. Makan minum, maka minumnya di surga. Bicara di surga, berkeadaan di surga, enjoy terus. Jadi seperti Nabi Ibrahim meskipun dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim enjoy saja. Dia berenang di dalam api. Hei Ibrahim, kau tidak kepanasan di api? Tidak Tuhanku. Kenapa? Karena aku tidak terbakar. Kenapa kamu kok tidak terbakar? Karena yang ada hanya engkau, aku dah tidak ada. Itulah Nabi Ibrahim. Kenapa banyak orang yang menghujat, yang menghina, yang menuduh sesat, kafir dan sebagainya? Karena hal yang ada di kajian-kajian uripe Allah ini tidak bisa diterima oleh hatinya. Karena di dalam hatinya sudah jadi kerajaan setan, ya tidak mau pergi setannya. Tapi suatu saat nanti ia akan sadar. Tapi meskipun sekarang belum sadar, tidak apa-apa, enjoy saja. Yang penting Anda ketika Anda tidak paham, tetap enjoy. Kenapa? Karena yang tidak memahamkan Anda, ya Allah. Meskipun Anda paham juga enjoy saja. Yang memahamkan Anda, ya Allah. Jadi tidak paham dan paham, ya tetap Allah, enjoy saja. Karena kebanyakan orang yang tidak paham itu terkena kebaikan jadi keburukan, melihat orang yang baik di dalam hatinya menjadi buruk, maka ia selalu terbakar dengan kebaikan orang lain, selalu terbakar dengan kajian orang lain. Kenapa? Karena yang paling dicintai dan disukai apa yang dia pahami, sehingga ia mengeluarkan kata-kata yang buruk karena manusia tidak sesuai dengan hatinya. Jadi selalu menilai manusia lain, suka menilai manusia lain, maka selalu makan racun, selalu makan sampah, tapi tidak sadar, maka ya sakit terus, muntah-muntah terus. Maka sehatkanlah tubuh kita. Kita memandang dengan cahaya matahari tadi. Jadi tak ada yang wujud di alam semesta ini bila tidak ada cahaya matahari. Anda tidak akan bisa melihat pohon kelapa yang di atas sana itu tanpa matahari. Coba kalau gelap, Anda tidak bisa melihat. Yang Anda lihat hanya diri Anda sendiri di dalam kegelapan. Tapi di dalam cahaya yang terang, Anda tidak hanya melihat diri Anda saja. Anda bisa melihat orang lain. Anda bisa melihat makhluk lain, melihat tumbuhan, melihat hayawan, melihat indahnya gunung. Semua indah dengan cahaya matahari. Meskipun cahaya matahari itu ada, tapi bila cahaya kemanusiaannya itu lebih cerah di dalam hati kita, maka meskipun apa yang ditampilkan matahari ini tak ada indah-indahnya.
pasti buruk-buruk saja penilaiannya. Kenapa? Karena cahaya hatinya, cahaya hawa nafsunya lebih terang daripada cahaya Tuhan. Pasti menilai orang-orang lainnya dengan keburukan, tak ada kasih sayangnya. Kenapa? Karena tidak beragama dan tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Ya gelap terus, ya ampunilah mereka, kasihanilah mereka karena mereka sakit. Dia lumrahlah orang sakit teriak sakit, mengigau biasa itu. Karena ia demam jadi mengigau. Jadi Anda yang sudah paham, enjoy saja. Jangan ikut-ikutan sakit. Anda yang paham, menengovai anteng, tenang. Karena Anda yang paham sudah di surga. Jangan sampai Anda menerima lemparan api neraka. Kalau kita masih menerima lemparan api neraka dari orang lain, sama halnya kita masih di dalam neraka. Tapi kalau kita sudah tidak menerima lagi lemparan api dari orang lain, kita enjoy saja. Coba kita pahami, yang bisa mengolok-olok kita siapa? Kalau tidak ada hidupnya Allah, tidak ada uripi Allah, apakah kita bisa diolok-olok? Yang bisa menghujat kita siapa? Kalau tidak ada uripi Allah, apakah ada manusia yang bisa menghujat kalau manusianya mati? Kalau manusianya mati, manusianya tidak bisa menghujat, tidak bisa mengolok, tidak bisa mengkafirkan, tidak bisa menghina-hina. Berarti semuanya itu siapa? Inilah rahasia-rahasia orang yang sudah terbuka mata hatinya, sehingga tidak ada rahasia lagi, yang ada enjoy saja. Apakah di kajian Uripe Allah ini kira-kira mudah dipahami atau sulit dipahami? Tolong jawabannya di bawah. Kira-kira kajian di Uripe Allah ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Coba jawabannya, abang-abangku. Nanti kita lanjutkan, bentar lagi kita lanjutkan tanya jawab meskipun 10 menit, tidak apa-apa, lewat kolom komentar. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada waktu 12 menit sampai pukul 8 nanti kita adakan tanya jawab di kolom komentar. Dan untuk kajian Aku Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan ini saya akhiri dulu, dan semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami sehingga kita hidup enjoy di dalam cahaya Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.